juga. Selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Penil DKI Jakarta. Pada ibadah ini akan dilayani oleh Kak Omi dan Kak Dian. sebelum kita memulai, Kakak mengajak adik-adik untuk bersaat hening. Kakak mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyi Aku bersuka cita. Oke, gerakannya Kak. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh bersama berkumpul untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak-anak. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Mampukan kami untuk kami dapat bernyanyi dengan semangat dan mendengarkan cerita dengan penuh kesungguhan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk lagi. Kita akan menyanyikan lagu Sabdamu Abadi. Selamat melayani Kak Dian. Terima kasih Kak Naomi. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan dulu Alkitabnya. Ya, kalau sudah disiapkan, boleh dibuka Alkitabnya dari Efesus. Efesus itu perjanjian baru. Ya, Efesus 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Kalau sudah terbuka Alkitabnya, biarkan Alkitabnya terbuka, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Kak Dian ulangin lagi ya, dari Efesus 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Kita baca bersama-sama. Disiapkan. Sudah? 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wah, oke, Kak Dian mau cerita dulu ya. Jadi pembacaan hari ini mengisahkan ada seorang yang tadinya tidak suka dengan pengikut Yesus Kristus. Dia bahkan menangkap pengikut-pengikut Kristus, adik-adik. Suatu hari di dalam perjalanannya ke kota Damsyik, tiba-tiba dia melihat cahaya yang sangat terang. Oh, apa itu? Terang sekali.
hingga membuat dia tidak bisa melihat adik-adik. Ya, dan akhirnya dia tahu kalau cahaya yang sangat terang itu adalah Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi adik-adik sama orang itu? Dia bertobat adik-adik. Dan akhirnya dia menjadi rasul yang dipakai Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tahu nggak adik-adik siapa? Ya betul, dia adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus adik-adik menulis suratnya kepada jemaat di Efesus. Kalau adik-adik lihat di tulisan atasnya, di atas tulisan Efesus ada tulisan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, di suratnya si Paulus kasih tahu loh adik-adik kepada jemaat Efesus bahwa mereka orang-orang yang pengikut Kristus, orang-orang yang percaya sama Yesus Kristus adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus adik-adik. Ya, jadi tidak hanya Rasul Paulus yang dipilih Tuhan Yesus sebagai rasul untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi orang-orang yang percaya, orang-orang kudus yang ada di Efesus, mereka juga dipilih Tuhan untuk melanjutkan perjuangannya Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, ya adik-adik, jadi tidak cuma Rasul Paulus dan orang-orang yang ada di Efesus. Seperti boleh adik-adik kita baca kembali di dalam Efesus yang ayatnya yang keempat. Di situ ditulis, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya adik-adik. Nah, jadi tidak cuma Rasul Paulus, orang-orang kudus yang di Efesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita semua yang percaya sama Tuhan Yesus. Seperti siapa sih? Seperti Papa, Mama, Kak Dian, Kak Omi, Kak Esther, pendeta, semua orang, adik-adik yang percaya sama Tuhan Yesus dipilih langsung, bukan kita yang memilih. Ya, ingat ya adik-adik, bukan kita memilih, tapi kita dipilih oleh Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan. Spesial nggak adik-adik? Sangat spesial adik-adik. Nah, jadi sebagai anak-anak yang dipilih oleh Tuhan Yesus, kita harus bersyukur dan berterima kasih sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Dan ingat ya adik-adik, tidak cuma bersyukur tapi kita juga harus taat dan patuh terhadap Tuhan Yesus. Lewat apa? Firman Tuhan. Nah, dengan cara apa sih adik-adik sebagai ungkapan syukur dan taat kita? Yang pastinya rajin membaca Alkitab, berdoa, terus datang IHMPA atau beribadah IHMPA, dan yang pastinya kita juga harus sayang mama papa, terlebih sayang kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik ya, diingat ya, ketika Tuhan Yesus telah memilih kita itu adalah hal istimewa. Jadi ada maksud dan tujuan Tuhan untuk kita melakukan seperti yang Rasul Paulus lakukan. Kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi pemberita firman Tuhan dengan cara hidup yang baik, anak baik, seperti misalnya di rumah kita harus membantu papa mama. Tugas kita di sekolah kita harus belajar mendengarkan apa yang guru kasih tahu. Ya, kalau di luar rumah kita harus apa? Kita harus menolong orang lain, membantu orang lain. Yang pastinya menjaga setiap ucapan, setiap perbuatan kita untuk tidak melukai orang lain. Siap kita menjadi berkat? Siap kita menjadi anak-anak yang dipilih oleh Tuhan Yesus? Pastinya siap. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Amin. Kita akan panggil Kak Naomi. Nah
Adik-adik, tadi kan kalian bilang adik-adik sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Apa yang mau adik-adik jawab? Tentu saja, ya Tuhan Yesus, saya mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Sekarang kita mau menyanyi dulu nih. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memilih kami untuk kami dapat menjadi anak-anak yang khusus untuk mengikuti Tuhan dan mempunyai tujuan untuk menjadi pewarta Injil melalui keseharian kami hari lepas hari. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat meneladani Bapak Paulus sehingga kami juga boleh menjadi anak-anak terang. Tuhan, kami berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, Adik, Oma, Opa, Om, Tante, dan seluruh keluarga besar yang kami miliki. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memelihara kehidupan keluarga besar kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga selalu memimpin akan kehidupan adik-adik kami, baik mereka dalam mereka bermain ataupun dalam mereka belajar. Kami percaya Tuhan punya rencana dan masa depan yang indah untuk setiap adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, berkati Bapak Presiden, wakilnya, menteri-menteri, bahkan tingkat kelurahan, RT, RW sekalipun, kepala desa Tuhan. Tuhan memberi mereka hikmat bijaksana yang daripadamu, sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa ini, semuanya boleh mendatangkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah boleh tercipta suatu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera di dalam bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk gereja-gerejamu dimanapun berada. Mampukan kami untuk kami dapat menjadi gereja yang bersaksi, gereja yang melayani. Biarlah melalui keberadaan kami sebagai gerejamu, nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Berkati KMJ kami di tempat ini Tuhan, Ibu Pendeta Agustina Laheba, juga beserta dengan seluruh orang yang terlibat di dalam pelayananmu, mulai dari PHMJ, penatua, diakon, pengurus pelkat, pelayan PAPT, bahkan seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan gereja, baik itu soundman, organis, multimedia, karyawan, atau siapapun itu Tuhan, kami mau memberi diri kami untuk Tuhan pakai, dan semuanya itu bukan untuk kesombongan kami, tapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh daripada sempurna ini, kami mau alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita melalui persembahan. Adik-adik boleh siapkan uangnya. Nah, nanti bisa dititipkan lewat mama atau papa untuk dibawa ke dalam gereja, atau adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk transfer melalui GoPay dan OVO. Sekarang kita nyanyi dulu dari Aku Bawa dan Berikan. Yesus
melalui persembahan ini Tuhan, berkati biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami juga dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyi dengar dia panggil nama saya. Ibadah pada saat ini, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus, kami naikkan di hari Ratmu yang kudus, kalau kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih atas setiap pujian dan firman yang telah kami dengar, dan biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja, dan boleh menjadi berkat untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Seperti yang Tuhan mau, Tuhan memilih kami, ada maksud dan tujuan, pakai kami Tuhan, dan kami mau melakukannya dengan pimpinan Roh Kudus, untuk kami boleh memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan adik-adik akan, kiranya Tuhan juga memimpin berkati adik-adik, supaya minggu depan adik-adik boleh dapat hadir kembali dalam ibadah IHMPA Pelkat PAGPB Penil Jakarta. Kami mau serahkan kehidupan kami semuanya Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami berkat dan lilin-lilin terang yang menerangi dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus